Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas sistem basis data, dan di mana tema yang saya bawa adalah sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 24091611619 dengan dari Prodi Sistem Informasi kelas C angkatan 2024. Selanjutnya, mengapa sistem saya ini penting? Jadi, sistem manajemen bencana dan bantuan logistik itu dalam penanganan bencana, data-data yang akurat atau yang real time itu sangat dibutuhkan atau kunci utama dalam penanggulangan bencana. Namun sayangnya, sistem yang ada saat ini itu seringkali menghadapi kendala di mana data vital seperti identitas korban, lokasi bencana, dan lokasi kerusakan itu tidak berjalan real time, sehingga akan menghambat dalam penyaluran bantuan efisien dan memperlambat pengambil keputusan di dalam lokasi tersebut. Nah, dengan sistem ini itu menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, memastikan informasi-informasi yang diakses itu cepat dan respon yang lebih efektif. Selanjutnya, tujuan dari sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Di sini saya cantumkan atau terlihat pada layar itu ada 3. Yang pertama adalah menciptakan sumber informasi terpusat. Jadi menciptakan sumber informasi yang terpusat, ini data-datanya pada sistem manajemen bencana dan bantuan logistik itu terpusat pada satu tempat, sehingga akan memudahkan dalam pengkoordinasian atau memasukkan data karena berada di satu tempat, satu pusat seperti itu. Selanjutnya itu meningkatkan efisien dan respon. Pada poin kedua ini itu meningkatkan respon yang cepat lah, karena data-data ini berjalan secara real time, sehingga ketika ada bencana atau ada bantuan-bantuan yang akan datang, karena dengan adanya sistem ini data-data bisa diakses dan bisa dikoordinasi langsung dengan cepat dan efektif. Selanjutnya yang terakhir itu adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan data-data yang pada sistem ini, itu bantuan-bantuan itu bisa dikoordinir dengan mudah, bisa tepat sasaran dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, bisa lihat pada layar, ini adalah tabel sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Terdapat 5 entitas utama. Yang pertama itu adalah bantuan logistik, lalu yang kedua adalah bencana, lalu yang ketiga adalah penerima bantuan, lalu yang keempat adalah tim relawan, dan yang terakhir adalah zona terdampak. Ini adalah tabel sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Baik, selanjutnya, ini adalah IRD dari sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Bisa dilihat IRD-nya. Pertama ada bencana yang memiliki zona terdampak, lalu zona terdampak berisi penerima bantuan, lalu kembali ke bencana mendapatkan bantuan logistik, lalu bencana melibatkan yang namanya tim relawan. Ini adalah IRD untuk sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Selanjutnya, ini adalah membuat tabel. Untuk membuat tabel, di sini gunanya untuk menambahkan tabel. Jadi tabel yang ada pada sistem saya ini hanya 5, dan jika ingin ditambahkan lagi itu bisa dengan create table seperti contoh yang saya buat ini. Create table bencana, saya membuat tabel bencana. Yang pertama itu adalah bencana ID sebagai primary key, lalu ada nama bencana, terus ada tanggal kejadian, terus ada lokasi dan deskripsi singkat terkait bencana tersebut. Gambar di bawah itu adalah hasil dari membuat tabel ini dengan perintah create table. Bisa dilihat. Oke, mungkin langsung saja kita next. Nah, yang kedua adalah mengubah data pada table. Untuk mengubah data pada table itu saya menggunakan yang namanya alter. Nah, di sini saya menghubungkan table tim relawan dengan bencana ID dengan add constraint FK tim bencana, foreign key-nya dari tim bencana, terus kita panggil foreign key-nya bencana ID,
terus kita reference bencana ID. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Ini adalah perintah dari alter untuk mengubah data pada table. Nah, selanjutnya kita adalah menambahkan data pada table. Untuk menambahkan data pada table ini berguna untuk ketika ada info-info atau data-data baru terkait dengan bencana atau bantuan-bantuan, itu bisa kita tambahkan dengan cepat dan efisien dengan insert. Nah, di sini bisa dilihat insert into bantuan logistik atau table bantuan logistik. Terus bantuan ID-nya, jenis bantuan, jumlah, terus bencana ID sebagai foreign key-nya. Nah, ini untuk hasil dari insert into ini atau menambahkan data. Bisa dilihat gambarnya ini untuk hasilnya. Baik, selanjutnya kita lanjut. Itu adalah melihat data pada table. Untuk melihat data pada table ini berguna untuk kita melihat data-data apa aja sih yang ada pada table tersebut, sehingga kita memudahkan koordinasi lah data-data yang ada dan memudahkan kita dalam menanggulangi bencana tersebut. Nah, di sini menggunakan perintah select asterisk from table-nya penerima bantuan, baru terakhirnya itu titik koma. Untuk hasilnya itu bisa dilihat pada gambar ini. Untuk hasil dari select asterisk from table penerima bantuan lalu titik koma. Nah, mungkin langsung kita lanjut aja. Nah, mungkin ini yang terakhir itu adalah kesimpulan, yang dimana pembangunan sistem basis data manajemen bencana dan bantuan logistik ini merupakan sebuah investasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana. Jadi sistem ini itu dirancang untuk mengatasi masalah utama yang sering terjadi, yaitu data yang tersebar dan tidak terintegrasi. Nah, dengan adanya sistem ini, informasi penting seperti data korban, lokasi terdampak, dan ketersediaan logistik akan terpusat dalam satu sistem atau dalam satu data. Nah, jadi tujuannya itu ada 3 hal yang krusial atau yang penting. Yang pertama itu adalah mempercepat respon. Nah, mempercepat respon sehingga pengambilan keputusan itu lebih cepat dan lebih efektif, sehingga bantuan-bantuan yang ada itu bisa disalurkan dengan cepat. Lalu yang kedua itu adalah bantuan itu disebarkan secara tepat sasaran. Nah, seringkali bantuan-bantuan itu tidak tepat sasaran atau bahkan terbuang sia-sia. Tapi dengan adanya sistem ini, bantuan-bantuan itu bisa disebarkan tepat sasaran dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Lalu yang terakhir itu adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga para pihak yang terkait itu dapat melihat atau merekam semua data-data dan memudahkan mereka untuk membuat laporan dari bencana atau bantuan yang terkait. Selanjutnya, mungkin itu saja dari hasil presentasi saya terkait sistem basis data dengan tema sistem manajemen bencana dan bantuan logistik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Irfan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.